moderator. Baiklah, kita langsung saja presentasi yang akan dibacakan dari kelompok 2, partisipasi masyarakat. Ya, kami silakan kepada Yulia dan Reza. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tugas kelompok 2 hari ini itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Konsep dasar partisipasi sosial yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu participation yang berarti pengambilan bagian. Partisipasi berarti peran serta seorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberikan masukan, pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Menurut Sundariningrum dalam studi mengklasifikasi partisipasi menjadi 2 bagian berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu A. Partisipasi langsung, B. Partisipasi tidak langsung. Dalam pengambilan keputusan, partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh kalangan aparat perencanaan pembangunan formal di Indonesia. Definisi kedua adalah definisi yang ada dan berlaku universal, yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Dusseldorf membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya sebagai berikut: A. Partisipasi spontan. Yang B. Partisipasi terinduksi. Berdasarkan hasil penelitian dari Goldsmith dan Goldstein di Jamaika bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika: pertama, partisipasi itu dilakukan melalui organisasi. Yang kedua, partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. 3. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi itu dapat menjadi kepentingan masyarakat setempat. Dan yang keempat, dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Menurut Sumayardi pada tahun 2010 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengobarkan diri mereka sendiri. Ketiga, ketergantungan adalah budaya, di mana masyarakat sudah terbiasa dalam hierarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegas, sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbentuk dalam komunitas. Yang keempat, dorongan dari pemimpin setiap komunitas. Yang kelima, adanya batas pemberdayaan. Yang keenam, adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan komunitas. Yang ketujuh, pemberdayaan tidak konduktif bagi perusahaan yang cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seorang dalam berpartisipasi. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pekerjaan dan penghasilan. Dan yang kelima, lamanya tinggal. Sekian, terima kasih. Baiklah, karena presentasi sudah selesai, maka ada 3 pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, begini, sesuai dengan pemaparan dari kelompok 2 tadi, saya ingin menanyakan atau mungkin kelompok 2 bisa sedikit memberikan gambaran partisipasi dengan pikiran itu contohnya seperti apa saja gitu.
ya partisipasi untuk pembangunan negara kah atau pembangunan daerah di lingkungan kita lah sebetulnya gitu. Seperti apa mungkin yang dari faktor partisipasi yang berupa pikiran gitu. Itu saja sih kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, saya Yeni Musda akan bertanya kepada kelompok 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat? Baik, saya mau bertanya kelompok 2. Apa contoh dari partisipasi spontan yang dilakukan oleh masyarakat? Itu aja. Baiklah, kita silakan kepada kelompok 2 menjawab kelompok pertanyaan pertama. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Arif dan Bu Nirwana. Contoh partisipasi yang berupa pikiran dan juga apa faktor contoh partisipasi spontan dari masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya bahwa partisipasi spontan itu partisipasi yang tumbuh secara istilahnya timbul secara spontan, istilahnya mendadak gitu loh, istilahnya keyakinan atau pemahaman sendiri tanpa adanya pengaruh atau diterimanya dari penyuluhan atau rujukan atau sosialisasi maupun ajakan dari pihak lain. Ya seperti istilahnya kita kan ada suatu acara di suatu kampung lah atau tempat kita tinggal, otomatis kita kan tidak mungkin menengok orang itu langsung, orang rame-rame kita mungkin tidak ingin tahu, padahal orang seperti kita tahu dia harus guru, pasti kita punya spontan saja, tidak langsung nimbrung, langsung kita ikut bergabung dengan apa kegiatan orang di sana, sepertinya kayak guru atau mungkin sedang ada kemalangan pun pasti ada yang tahu lah dalam satu komplek itu. Yang untuk Kak Nirwana yang pertanyaannya tadi tentang contoh partisipasi yang berupa pikiran, ya yang setidaknya dia itu saling berkaitan. Mungkin dalam pikiran kita partisipasi itu kan tidak seperti yang kita sebut tadi, dia timbul gitu aja, bukan tanpa kita harus dari rumah kita memikirkan apa yang akan kita perbuat. Itu bukan semacam suatu gimana ya, dia ide yang tiba-tiba aja. Jadi kayaknya yang pertanyaan Bapak Arif dan Bu Nirwana hampir sama. Beda. Ya istilahnya Bagaimana yang ditanyanya tadi kan partisipasi pemikiran, misalnya apa, misalnya contohnya apa. Memberikan ide. Misalnya ada masyarakat ini punya ide, ide apa gitu. Melaksanakan kegiatan yang juga Ya kan, kalau spontan segera itu baik. Misalnya saya menyumbang 1 unit mobil jenazah, itu misalnya dari saya, dari Pak Arif, spontan. Nah kan yang ditanyakan oleh Ibu Nirwana tadi contoh dari sumbangan pemikiran partisipasi masyarakat apa? suatu ide. Apa contohnya? Satu. Kayak ada istilahnya sumbangan seperti kayak ada rapat-rapat gitu ya, istilahnya dia mengusulkan gitu loh, ide dan langsung dia mencurahkan di situ kan, kalau ada rapat-rapat gimana ya, kalau kita pergi ke sana atau melakukan apa gitu. Kalau ada yang kurang dari saya, adakah yang bisa menambahkannya? Begini, mungkin Kak Nirwana ini punya ide membangun sebuah pesantren, nah itu kan ide pemikiran ya. Rasa itu contoh konkret gitu kan, dan bisa diimplementasikan gitu dalam kehidupan. Rasa itu contohnya. Oke. Mungkin kita di sekitar rumah atau lingkungan kita kan bisa pas kita kumpul-kumpul mungkin kan timbul ide gimana kira-kira kalau kita mengadakan kegiatan ini loh, ada loh tetangga kita yang mungkin kehidupannya kurang mampu, mungkin kita bisa ya mungkin bisa kalau dari lingkup kecil mungkin seperti itu kegiatan sosial. ya seperti itu sih mungkin sedikit tambahan lah. Oke, masih ada yang menambahkan atau apa? Iya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yeni Musda, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi dalam masyarakat. Mungkin bisa kita ambil contohnya dalam usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada.
mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan kegiatan moral pada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap. Cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. Mungkin bisa dari pendidikan bisa dikatakan sebagai salah satu syarat untuk mutlak dalam berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seorang terhadap lingkungannya. Suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Mungkin kepada Yedi Musda bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Cukup dipahami dan saya akan mengerti. Baiklah, dari tiga pertanyaan itu dapat disimpulkan bahwa gambaran partisipasi di lingkungan itu memang dibutuhkan. Contohnya tadi dari disampaikan awalnya dengan pertanyaannya dari lingkup besar itu membangun pesantren. Terus yang kedua, faktor-faktor yang salah satunya yang mempengaruhi masyarakat itu usia. Terus yang ketiga, untuk partisipasi secara spontan tadi pertanyaan jawaban dari Bu Mirana. Jadi itu kesimpulan kita. Mungkin itu saja yang disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.